Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Yang jawab salam pula semoga istrinya cantik. Dan yang jawab salam semoga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang belum masih ada kesempatan. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa mengarungi separuh bahkan lebih perjalanan Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Apakah ada jaminan tahun depan? Nggak ada yang jaminan. Ya. Ada mungkin di antara kerabat kita atau teman kita yang mungkin tahun kemarin masih bersenda gurau, tapi tahun ini kita sudah ditinggal oleh beliau-beliau atau oleh mereka. Ada lagi yang mungkin nampak masih sehat walafiat tahun lalu atau bulan lalu, tapi mungkin bulan ini atau ketika Ramadan kali ini sedang terbujur lemas di pembaringan kamarnya masing-masing gitu. Atau termasuk hari ini ketika kemarin mungkin kita masih sendau gurau dengan teman-teman kita, tapi hari ini ada yang sakit, ya kan? Sehingga tidak ada jaminan, apalagi masih tahun depan lagi. Maka sekali lagi maksimalkan momen ketika kita masih berikan kesempatan oleh Allah. Yang pertama, perkenankan hari ini saya nyampaikan sebelum yang diamanahkan oleh Ustadz Mawardi. Ada dua hal penting yang mungkin perlu disampaikan. Yang pertama terkait unek-unek saya selama sekian waktu sholat di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Baitur Rahmah. Entah siapapun kita, posisinya apapun kita, kelas 10, 11, 12, ustadz, atau mungkin ada ustadzah, atau mungkin murabi atau guru, ketika sholat jamaah posisinya sama. Kita sebagai jamaah, yang bedakan apa? Ada satunya imam, satunya makmum. Sehingga ketika berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, maka nggak ada bedanya. Terus apa yang jadi unek-unek saya? Kalau kita lihat, bolehlah kita lihat ke belakang, itu ada pintu yang luas banget gitu. Sebesar-besarnya kita, setinggi-tingginya kita, insya Allah nggak ada yang lebih tinggi dibanding tingginya pintu itu. Apalagi ada 3, ya kan? Satu yang terbuka, 2 tertutup, masih bisa dibuka. Apa beratnya? Entah posisi kita apapun ya. Mohon maaf, mungkin kepala sekolah, kepala pesantren, guru, murabi, santri kelas 10, santri kelas 12, santri kelas 11. Apa beratnya ketika kita keluar dari masjid atau masuk ke masjid itu lewat pintu yang begitu besarnya dibuat oleh Pak Tukang. Tidak harus melewati jendela yang mungkin untuk papasan aja nggak bisa, kita harus gantian satu persatu. Maka itu bagian ketika etika adab kita tinggi atau etika kita memiliki etika yang tinggi, insya Allah
akan lebih enak lewat jalur yang luas atau lebar. Yang kedua, sekali lagi ini unek-unek sehingga perlu disampaikan biar nggak jadi penyakit. Yang kedua, tapi insya Allah di sini tidak ada yang kedua ini, atau sangat jarang, sangat langka. Apa? Saya berharap ketika kita sholat itu kan penuh kehusukan, penuh konsentrasi, dan bahkan biasanya banyak sahabat itu yang cerita dalam kisah-kisah itu ketika kena anak panah itu nyabutnya ketika waktu sholat. Terus apa korelasinya? Kalau sholat harapannya ketika nanti liburan, harapannya gunakan pakaian yang sopan, pakaian yang standar. Kenapa? Karena ada fenomena ketika kita sujud, bukan kita, oknum sujud, ada seorang oknum yang sujud, di belakangnya ketika mau ngikut sujud, mohon maaf, melihat brutu, sehingga fokusnya berubah, ya kan? Ini jualan brutu atau sholat atau sujud, ya kan? Nah, insya Allah di Ar-Rahmah tidak ada lah, insya Allah. Nah, maka sekali lagi ketika kita mudik, ketika kita pulang, entah di perjalanan, entah ketika sudah di rumah, di perumahan, ada di tempat tinggal kalian, maka harapannya pakaiannya yang standar, minimal menutup aurat. Aurat itu mana? Ya sudah jelas lah, ya. Sudah SMA sudah jelas. Yang kedua, hal yang kedua, saya ucapkan ya selamat ya untuk semuanya sebenarnya, bukan untuk kelas 12 saja. Mana yang kelas 12 saja? Ada ya, kelas 12. Kenapa semuanya mulai kelas 10 sampai kelas 12 dan termasuk ustadz juga, teman-teman guru, karena tinggal 2 atau 3 hari lagi sudah nggak ada liburan. Kalau bahasa di Ar-Rahmah itu nggak ada liburan, tugas dakwah bahasa kerennya. Maka nikmati tugas dakwah itu dengan ikhlas, bukan liburan. Kalau liburan kesannya apa? Kesannya ya rebahan aja di rumah, main gadget, terus ketika dipanggil orang tua ya sudah selesai, bahkan bentak-bentak. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustaz Alfian, bentak-bentak gitu, itu bukan bagian dari birrul walidain. Nah, maka itu yang jadikan catatan. Ya, selanjutnya sesuai yang diamanahkan oleh Ustaz Mawardi, tentang safar, adab-adab atau etika safar. Nah, ini simpel sebenarnya. Kita ini sudah diajari bertahun-tahun lamanya. Bahkan mungkin yang SMP sudah mulai sejak kelas 7 SMP sampai saat ini ya seperti itu, Pak. Ya itu salah ya. Kalau hanya menggunakan standarnya maka salah. Lalu bagaimana? Yang pertama, maka harus memplanning terlebih dahulu. Ya. Memplanning gimana? Merencanakan. Jangan sampai kita misalnya hari kapan besok ya, hari Jumat atau hari Sabtu atau mungkin ada yang besok, ketika sudah memplanning pulang, memplanning mudik, memplanning untuk ke kampung halaman, maka memang benar-benar direncanakan. Setelah dari Ar-Rahmah, terus kemana aja. Jangan seperti orang yang nggak punya tujuan. Kalau orang nggak punya tujuan, maka nggak akan jelas. Keluar nanti kita ke Matos dulu. Setelah nyampe Matos kemana? Nginep dulu di hotel mana? Terus ketemu janjian, naudzubillah. Ya kan, padahal sudah disampaikan oleh Ustaz Zuhair adab-adab dengan lawan jenis. Dan selanjutnya apa? Ketika sudah ada planning, maka harus jelas dulu tujuannya jelas, terus dalam rangka apa. Kita ini kalau yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah besok diperkuat lagi sama beliaunya, tujuannya apa? Ya kita memang tugas dakwah yang pertama ya memang membantu atau
berbakti lah, bahasa sederhananya berbakti kepada orang tua. Kalau itu sudah dilakukan, jelaskan tujuannya, maka mulai niatkan. Jangan sampai nggak niat. Nah, ini yang sering terjadi di antara sekian banyak orang, sekian banyak di antara kita, berangkat ya berangkat, ketika dijemput orang tua, ya sudah. Niatnya apa? Niatnya di rumah rebahan gitu. Niatnya di rumah ketemu teman-teman lama gitu. Mana tujuan utamanya? Dalam rangka apa gitu? Kalau hanya dalam rangka itu mendingan nggak usah ada liburan ya. Kalau hanya sekedar pengen ketemu kawan lama, di sini kawannya sudah banyak, tiap hari sudah ketemu berapa ratus itu, belum lagi SMP-nya ya kan. Nah, maka itu yang pertama niat. Jadi di planning jelas, tujuannya jelas, terus manfaatnya jelas. Jadi niat. Kalau sudah niat, doa. Jangan hanya berangkat saja, karena nggak ada jaminan. Ini berkali-kali sampaikan, bahkan mungkin di kelas. Nggak ada jaminan kita sampai tahun depan atau sampai rumah masih dalam keadaan punya apa? Punya nyawa. Nah, maka apa beratnya untuk berdoa? Niat kan jelas, tujuannya ke rumah misalnya, walaupun sama orang tua kita. Niat, doa, selanjutnya usahakan minimal kalau dijemput alhamdulillah ya, minimal harus berkelompok atau rombongan, berdua, bertiga, berempat, dan pilih salah satu di antara sekian orang, karena itu bagian dari adab. Termasuk saya ketika safar bersama mungkin Ustadz Said, Ustadz Mawardi atau Ustadz yang lain ya, selalu ditunjuk salah satunya. Tujuannya apa? Ngikut kita. Siapa yang ditunjuk jadi pemimpin, itu nanti yang ngarahkan kita berhenti di mana. Apakah berhenti sholat, berhenti di tol, di masjid tol, atau nanti kalau ketika sudah dekat lokasi, itu jelas. Nah, kalau kita enak sama orang tua, misalnya kalian dijemput orang tua, maka jelas, biasanya ayah kita, bagi yang masih punya ayah, alhamdulillah, maka sudah jelas. Tapi kalau belum, rombongan kalian pulang sendiri, maka tunjuk 2, 3, 4 orang di antara kalian, tunjuk salah satu jadi pimpinannya. Ya, jadi jelas ya, itu adabnya. Terus selama perjalanan minimalkan hal-hal kemaksiatan, maksimalkan amal ibadah, dan usahakan tidak membatalkan puasa. Apalagi naik pesawat 2 jam nyampe Kalimantan, masa membatalkan? Memang secara syarat mungkin diperbolehkan lebih dari 84 kilo atau 80 sekian kilo ya. Tapi kalau nggak menguras tenaga, juga harus ya. Terus selanjutnya lagi apa? Minimalkan maksiat. Jangan sampai nanti ada ungkapan yang sering kita dengar, iman pak, gimana kalau hukumnya misalnya lihat akhwat gitu, cantik gitu, apakah boleh mengungkapkan alhamdulillah gitu, lihat cewek cantik? Kalau guru Eropa mengucapkan itu kan zikir juga, astagfirullah. Kalau akhwat cantik banget, terus pakaiannya syar'i, subhanallah, alhamdulillah, boleh nggak kira-kira? Beberapa hari yang lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz Zuhair. Nanti lebih detailnya tanya ke Ustadz Zuhair. Apakah boleh nggak? Itu kan bagian dari zikir. Sementara etika atau adab safar, salah satunya berzikir atau termasuk baca Al-Quran, termasuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, jadi itu. Terus ketika nyampe maka ucapkan syukur. Sekali lagi, kita nggak ada jaminan bisa nyampe tempat kita. Maka planning terlebih dahulu, mulai awal sampai akhir, planningnya kemana, dan ketika sudah nyampe, ucapkan syukur. Apa yang paling gampang? Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat misalnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau misalnya satu rombongan, satu keluarga, satu rombongan, ketika nyampe rumah ternyata nggak ada orang, karena ikut dalam rombongan semua, maka kita sebagai orang yang dalam tanda kutip lebih
berilmu atau sudah tahu sedikit, apa yang harus dilakukan? Ya tetap salam. Kalau salam atau salam yang selanjutnya salam ke rumah kita, ketika nggak ada orang, nggak ada yang jawab, maka diganti assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Terus yang terakhir tadi sudah disampaikan, ketika sudah nyampe niatkan memang membantu meringankan beban orang tua, bukan menambah beban orang tua, tapi meringankan beban orang tua. Itu niatkan dalam di lubuk hati kita. Jangan sampai menambah beban orang tua. Orang tua kita sudah kerja keras, banting tulang bahasa kasarnya, sementara kita datang malah memberikan beban hidup yang berlipat-lipat, nambah biaya makan, nambah biaya baju baru dan seterusnya. Ya mungkin itu kurang lebihnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, masih memiliki iman Islam yang teguh. Karena dengan iman Islam yang teguh, kita tentunya masih bisa eksis. Oh ya, lupa yang terakhir saya ucapkan selamat kepada mas-mas kelas 12. Selamatnya ke semuanya, entah itu yang keterima di SNPB ataupun yang tidak. Tapi ingat, ini baru tahap awal perjuangan kalian, baru menapaki langkah pertama perjalanan kalian di dunia kehidupan yang sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi, di luar sana banyak sekali tantangan, maka pegang kuat-kuat. Kalau slogannya di Aroma Takwa Cerdas Mandiri, itu pegang kuat-kuat. Jangan hanya dijadikan slogan, tapi jadikan aplikasi hidup, bukan slogan hidup, ya, tapi aplikasi hidup. Sehingga tidak hanya sekedar takwa, tidak hanya sekedar cerdas, tidak hanya sekedar pintar aja atau mandiri aja, tapi lengkap. Itu sudah paket komplit yang diamankan atau diberikan ke kalian semua kelas 12. Yang diterima alhamdulillah, berarti tinggal nunggu prosesnya. Yang belum diterima masih banyak jalan menuju Mekah, bukan menuju Roma ya, menuju Mekah, menuju Roma murtad. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.